Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, mari kita baca, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilantikan barisannya, duduknya. Saya akan absen satu persatu. Pertama, Afifah Sifa Mutia. Ya. Oke. Filza. Oke. Gelang. Ilham Akbar. Sesuai bagaimana kalimat pertama atau Al-Quran, yang pertama ditanamkan adalah Iqra. Kita harus membaca. Artinya apa? Artinya kita harus selalu belajar. Saya akan bertanya terlebih dahulu pelajaran yang telah lewat. Baik, silakan dijawab pertanyaan dari saya tentang birrul walidain. Kira-kira bagaimana sih sikap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Seperti apa sih contohnya? Siapa yang ingin berkomentar? Silakan, Mbak. Menaati semua perintah yang diucapkan Ya. orang tua kita atau guru kita, tidak berkata yang buruk terhadap mereka. Oke, siap. Betul ya. Jadi salah satunya birrul walidain adalah menaati seluruh perintahnya. Selama itu perintahnya baik, maka wajib bagi kita untuk selalu menaatinya. Dari tujuan pembelajaran, pertama, setelah proses pembelajaran peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Al-Quran surat Al-Kafirun, kemudian Al-Quran surat Yunus dengan benar. Kemudian setelah proses pembelajaran peserta didik dapat mengaitkan isi kandungan Al-Kafirun dan Al-Quran surat Yunus dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini dengan benar. Pelajarannya ya. Ada satu gambar, kita amati. Kira-kira siapa yang ingin menjelaskan tentang gambar ini? Oke, silakan. Siapa namanya? Oke. Jadi gambar tersebut menjelaskan tentang toleransi. Toleransi itu adalah saling menghormati antar sesama lain. Utamanya ke agama. Jadi gambar tersebut itu menunjukkan bahwa kita di Indonesia ini yang beragama, yang memiliki agama lebih dari satu, harus saling menghormati satu sama lainnya dan tidak saling menyesuaikan agama satu dengan yang lainnya dan menghargai agama satu dengan yang lainnya. Oke, tepuk tangan buat kita. Hei, sekarang kita masuk belajar membahas tentang Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Oke, baiklah. Ini silakan dibaca perwakilan dari akhwat Maybe. Laki-lakinya Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin.
Alhamdulillah ya. Oke, kita akan bahas belajar produk atau terjemah kosakata. Setelah saya tampilkan di sana. Abidun. Apa abidun itu? Orang beribadah. Lakum dinukum. La akbud. Aku tidak akan menyembah. Waliyadin. Untuk Allah. Ya, salah satu kosakata mungkin sebenarnya mungkin Anda sudah paham, sudah tahu artinya apa sih arti atau terjemahan di surat Kafirun. Oke, terjemahan. Silahkan Zaki. Terjemahannya baca. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Oke. Terima kasih ya pada Zaki. Kita akan bahas satu persatu tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, ayat pertama menyatakan hai orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir itu tertutup ya, bukan maksudnya kalau sekarang jadi perdebatan, oke, jadi masalah. Maksudnya tertutup atas rahmat Allah padanya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kul ya ayyuhal kafirun, kul katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. La aqulu, saya tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kenapa? Sebenarnya ada asbab nuzul. Mengapa ayat ini turun? Mengapa sih ayat ini turun? Kira-kira kenapa? Bagaimana tentara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy? Yang kaum kafir Quraisy ingin menyarankan sesuatu kepada Nabi Muhammad, kamu menyembah Tuhanku selama 1 tahun penuh, dan aku akan menyembah Tuhanku selama 1 tahun penuh. Oke, ya betul ya. Jadi ada negosiasi di sana ya, sama tadi kata Adrian. Jadi kafir Quraisy bernegosiasi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, saya akan menyembah Tuhan selama 1 tahun, tapi kamu juga harus menyembah Tuhanku selama 1 tahun. Maka turunlah ayat. Sini setelah terangan ini saya akan membagi kelompok. Silahkan berdiskusi, membuat pertanyaan. Nanti setelah ini apa yang kita bahas dibahas lagi di kelompok kalian. Boleh mengajukan pertanyaan satu kelompok yang lain saling bertanya, saling menjawab, baru bisa kita ambil kesimpulan seperti apa. Kira laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Saya akan bagi kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok. Silakan buat kelompok berdiskusi tentang surat Al-Kafirun dan Yunus. Boleh buat pertanyaan. Atau ya nanti buat pertanyaan saja. Nanti silakan ajukan pertanyaan kelompok berapa. Silakan kelompoknya dijelaskan. Ini kelompoknya depan. Depan kelompoknya siapa? Sekarang oke. Setelah sudah didiskusikan ya, sudah dapat pertanyaan, silakan
kelompok 1, 2, 3, 4 ini mengajukan pertanyaan kepada dari kelompok 1, kelompok 4 atau 4 ke 3 ke 2 silakan ajukan pertanyaan, tapi yang telah dibuat minimal 5 pertanyaan. Dan diawali dari kelompok 4. Silakan. Ini start pertanyaannya. Jadi kan Indonesia ini punya perbedaan, banyak banget perbedaan keyakinan dan agama. Nah, ada wilayah di mana mayoritasnya adalah umat Hindu. Ada juga yang namanya itu wilayah Nyepi. Nah, sedangkan di wilayah tersebut juga ada umat Islam contohnya yang melaksanakan 5 kali waktu sholat. Yang biasanya memanggil itu dengan azan. Jadi pertanyaannya, ya sedangkan saat itu kan harus sepi ya. Gimana kalau kita sebagai umat Islam menghormati mereka yang sedang beribadah itu? Bahkan kita harus manggil untuk panggilan sholat. Nah, apalagi misal kayak di Bali gitu ya, itu kan mayoritas Hindu, sedangkan mayoritas berarti kan ikut nyepi kan. Nah, nyepi kan gak enak kan kalau misal kita tuh bersuara gitu. Gimana? Jadi walaupun emang untuk memahami ini tidak hanya pemandanggan azan tetapi kalau bisa nah niatnya kan untuk mengambil biar semuanya beneran, tapi untuk hari raya Nyepi biasanya itu untuk musola atau masjid didatangi dengan inisiatif sendiri ataupun diganti dengan sholat berjamaah di rumah masing-masing untuk tidak mengganggu kenyamanan saat agama lain beribadah. Ya. Oke. Diskusi kita pada siang hari ini saling memberi argumentasi. Yang pertama memang kita akan menyimpulkan. Yang pertama berkaitan dengan surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum walid, dan tidak ada negosiasi, tidak pokoknya ketika itu berhubungan dengan akidah syariat agama Islam itu harus benar-benar kita tidak boleh ikut-ikutan. Kedua, ketika berhubungan dengan muamalah sosial dan lain, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, jika muamalah maksudnya ya berteman ya kita berteman. Kemudian tadi disebutkan bagaimana kalau seandainya ada undangan dan lain sebagainya. Kalau ada undangan umpamanya betul tadi ketika kita ragu dak malayukri lemar, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kalau mau tidak tinggalkan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari kelompok ini apa? Tentang apa tadi? Dari orang yang nyepi, jangan lupa pemandangan azan. Oke ya. Tadi kembali lagi ya. Sebenarnya kehidupan di Indonesia itu, kalau di Indonesia itu sangat bagus, sosial toleransi sangat bagus, kecuali ada beberapa daerah. Mereka juga mengerti sebenarnya kita menggunakan azan dan lain sebagainya itu ketika memang sudah kebiasaan dan lain sebagainya itu tidak akan menjadi persoalan bagi mereka. Tidak ada. Tetapi ketika kita benar ada inisiatif untuk
apa namanya tadi, agar kita lebih menghargai, ada inisiatif. Ketika itu tidak melanggar kaidah-kaidah syariat-syariat, ya silakan. Tetapi ketika itu berhubungan dengan syariat, melanggar kaidah-kaidah yang menyesatkan, ya berarti harus ditinggalkan. Tidak jadi masalah. Memang kalau kita berpendapat untuk menghormati apa namanya hari Nyepi, ajar Jumat cukup tidak pakai mic, kan? Memang tidak ada tuntutan kita untuk apa namanya pakai mic, memang tidak ada kan? Ya. Tapi kalau seandainya hari Jumat tidak boleh azan, nah ini salah. Itu baru kita ya. Atau hari Jumat kita tidak sholat Jumat karena menghormati, tidak boleh. Tetapi kalau hanya mic yang bukan krusial, bukan apa namanya berhubungan dengan syariat, dengan monggo saja. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi. Jadi tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita menyikapi Oh ya, Islam Abang Anda telah terjawab sebenarnya. Agama tadi kembali lagi tidak boleh dicampur. Ada beberapa memang kan ada MUI itu ketika Islam itu bisa, oh ini masuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah, ini Islam yang itu ada satu. Kalau dia sudah mencampur adukan, kayak kemarin itu ada Lea Eden, terus apa lagi? Apa ya? Selain itu ada beberapa ya, ada Lea Eden, terus Musadek. Nah, itu bukan Islam lagi, gitu. Sudah lakum dinukum balik. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada post-test terlebih dahulu. Post-test akan saya share di apa namanya, e-learning. Silahkan nanti buka e-learningnya, kerjakan. Nanti saya akan koreksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sip, kalau tidak ada, semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat dan keimanan kita sebagai umat Islam semakin kuat, semakin terkukuh, tertancap. Semoga kita nanti semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah.